Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semua dengan spoiler film yang tentunya akan mengisi waktu-waktu luang kalian semua. Pada kali ini, saya kembali pada kalian semua dengan salah satu film yang disutradai oleh Christopher Nolan yang diterbitkan pada tahun 2017. Dan kalian sudah pasti tahu bagaimana kualitas-kualitas yang dikeluarkan oleh Christopher Nolan. Christopher Nolan memang dikenal sebagai seorang sutradara yang nggak ngotak masalah pembuatan film, anti CGI, dan sangat totalitas, di mana film ini juga mendapatkan penghargaan Piala Oscar sekaligus di tahun 2018 ini. Film ini diadaptasi berdasarkan kisah nyata Perang Dunia Kedua, yaitu mengenai Operasi Dinamo, yang mana itu adalah misi penyelamatan kurang lebih 400.000 tentara sekutu yang berasal dari 4 negara berbeda. Iya, tentara sekutu, tentara yang sama yang mengacak-ngacak negara kita, yaitu Inggris, Prancis, Belanda, dan Belgia. Tentara-tentara ini tersudut dan terdampar di sebuah pantai yang terletak di kawasan Prancis. Mereka dikepung dan dipojokkan oleh pasukan Jerman yang terus membombardir tanpa henti. Film ini sendiri dikisahkan berdasarkan 3 sudut pandang. Ini yang penting, berdasarkan yang berbeda-beda, yaitu The Mile, The Sea, dan The Earth. Ketiga bagian ini akan mengambil waktu yang berbeda-beda. Kemudian di pertengahan film akan menjadi satu cerita yang sama. Tetapi kita akan menjelaskan secara urut bagian-bagiannya agar mudah dipahami, karena dalam penceritaan film ini tidak urut. Nanti agar lebih mudah dipahami, saya akan menceritakan secara urut saja supaya lebih pas saja plotnya. Karena film ini ceritanya sangat tumpang tindih dan butuh konsentrasi penuh agar mengerti arus ceritanya. Sebelumnya, saya ingin mengatakan pada kalian semua bahwa konten-konten kami full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak masalah dengan konten full spoiler, kita langsung saja mulai pada konten kita pada kali ini. Diawali dengan 6 orang yang sedang berjalan dan terlihat banyak kertas yang berterbangan. Ketika salah satu orang menangkap, ternyata kertas tersebut berisi tulisan untuk menyerahkan diri pada pasukan Jerman. Menyerah sama dengan hidup. Kemudian mereka mulai ditembaki oleh pasukan musuh, dan hanya satu pria yang masih selamat. Pria itu bernama Tommy. Tommy pun bertemu dengan pasukan sekutu yang berlindung di beteng, yang menyuruhnya untuk pergi ke pantai. Sesampainya Tommy di pantai, begitu banyaknya terlihat pasukan-pasukan tentara yang sedang menunggu untuk dievakuasi. Kemudian Tommy bertemu seorang pria yang bernama Gibson, yang sudah mengubur mayat tentara Inggris yang sudah tewas. Gibson adalah tentara Prancis. Tujuan dia mengubur mayat itu adalah untuk kemudian mengambil dan menggunakan seragamnya. Mereka pun pergi ke barisan untuk mengantri menaiki kapal. Saat itu juga datang pasukan udara Jerman yang menghujani mereka dengan bom melalui udara hingga menewaskan beberapa tentara, dan tidak sedikit yang terluka juga. Tommy dan Gibson yang selamat dari serangan udara tersebut membantu tentara yang terluka dan mengangkatnya melewati tanggul menuju kapal tentara Inggris yang akan segera berlayar. Di pertengahan jalan kita diperlihatkan ada tentara Prancis yang mencoba masuk ke barisan untuk menaiki kapal Inggris itu. Tetapi mereka dihalangi oleh tentara Inggris karena kapal itu memang hanya diperuntukkan untuk tentara Inggris. Sebenarnya tujuan Gibson memakai seragam tentara Inggris tadi hanya ingin cepat dievakuasi keluar dari pantai ini, karena kapal Prancis tak kunjung tiba. Tibanya Tom dan Gibson di kapal Inggris, mereka diperintahkan untuk segera turun dari kapal karena kapal itu sudah penuh. Tetapi Gibson mengajak Tommy untuk menyelinap di bawah tanggul. Saat itu juga datang pasukan udara Jerman yang mereka mulai membombardir lagi tanggul hingga mengenai kapal evakuasi milik Inggris yang mengakibatkan kapal itu hancur. Tommy dan Gibson bertemu dengan tentara yang melompat dari kapal itu sebelum kapal itu tenggelam, dan mereka menyelamatkannya. Nama pria itu adalah Alex. Untungnya dari insiden tenggelamnya kapal evakuasi tersebut masih banyak tentara yang selamat. Komandan Beller pun memerintahkan mereka untuk menaiki tanggul dan mencarikan kapal lain. Akhirnya mereka berhasil dievakuasi menggunakan kapal kecil, kemudian menaiki kapal yang lebih besar yang terdapat makanan dan minuman di dalamnya. Tetapi Gibson tidak masuk ke dalam geladak kapal. Dia memilih untuk tetap berada di luar kapal, yang mana udara di luar tentunya di kawasan Mediterania ini kan sangat dingin ya. Sangatlah
dingin-dingin, tetapi keputusan yang diambilnya justru menyelamatkan hidupnya dan teman-temannya, sehingga akhirnya kapal yang mereka naiki ditembaki torpedo oleh musuh, lalu membuat kapal itu mulai tenggelam. Para tentara yang berada di dalam kapal pun terjebak air yang mulai masuk, tetapi untungnya Gibson yang berada di luar membuka pintu dan menyelamatkan teman-temannya. Tommy dan Alex berusaha menaiki skoci yang sudah ada. Gibson di dalamnya, tetapi itu sudah penuh, bahkan sudah terbalik hingga 2 kali. Para tentara yang selamat pun kembali ke pantai untuk menunggu tumpangan selanjutnya, diikuti dengan Tommy dan Alex yang mengapung, kemudian ditarik menuju pantai. Di hari berikutnya, Gibson dan Alex yang sudah kembali ke pantai menunggu kapal yang tiba. Mereka hanya terdiam melihat pemandangan yang menurut mereka sangat menyayat hati, di mana terlihat beberapa tentara yang memilih mengakhiri hidupnya dengan cara memasuki ombak yang besar. Mungkin karena mereka sangat tersiksa dengan keadaan yang sangat mencekam ini dan memaksa mereka untuk terus kembali ke pantai dan tak kunjung diselamatkan. Beberapa tentara Rail Engineers yang menunggu kapal yang tiba memutuskan untuk membuat dermaga menggunakan truk untuk menghadapi air pasang. Mereka mengetahui arus air berubah dilihat dari kebanyakan jasad-jasad tentara yang sudah dilempar ke laut kembali ke bibir pantai. Tommy, Gibson, dan Alex melihat dan mengikuti tentara Highland English yang sedang berjalan ke kapal yang terdampar. Kemungkinan akan kembali terapung ketika air pasang sudah mulai berlangsung. Kemudian scene pindah ke percakapan Komandan dan Kolonel Winen. Komandan menginformasikan bahwa kerajaan Inggris meminta bantuan kepada warga yang mempunyai kapal untuk membantu evakuasi Dunkirk. Ya, Dunkirk itu adalah nama tempat ini. Kemudian kembali lagi ke pasukan Highland beserta Tommy dan teman-temannya. Mereka mendapati kapal itu kosong, tanpa awak yang kemungkinan sudah pergi karena berada di wilayah musuh. Tanpa berpikir panjang, semua masuk ke dalam kapal dan menunggu air pasang. Setelah menunggu beberapa lama, mereka mendengar ada langkah kaki tepat berada di atas kapal. Tommy berhasil menangkap orang itu. Ternyata orang itu adalah seorang pedagang sekaligus pemilik kapal yang berasal dari Belanda. Ia datang untuk membantu evakuasi. Tiba-tiba musuh mulai menembaki kapal mereka dan membuat bagian kapal berlubang, diikuti dengan air laut yang mulai pasang lalu masuk ke dalam lambung kapal. Kemudian salah satu tentara mencoba menyumbatnya, tetapi dia tertembak oleh musuh. Mengetahui bahwa ada orang di dalam kapal itu, para tentara Jerman terus menembakinya, yang membuat kapal semakin banyak lubang, sehingga air masuk sangat cepat. Air itu membuat kapal tak bisa mengapung dan harus mengurangi beban. Karena panik, Alex memaksa Gibson untuk keluar dari kapal, tapi Gibson menolak. Alex mengira bahwa Gibson adalah mata-mata Jerman karena selama ini dia hanya diam saja. Karena terpaksa, akhirnya Gibson mengaku bahwa dia sebenarnya adalah tentara Perancis. Mereka semua memaksa Gibson untuk keluar dari kapal, kecuali Tommy yang meyakinkan bahwa tindakan itu tidaklah benar, karena Gibson lah yang telah menyelamatkan mereka selama ini. Setelah perdebatan yang cukup panjang, tiba-tiba kapal itu mendapatkan keseimbangan kemudian mulai mengapung. Tapi musuh terus menembaki kapal itu hingga membuat lubang yang sangat banyak sehingga mustahil untuk disumbat. Pilihan mereka hanya satu, yakni meninggalkan kapal. Dan disinilah perjalanan Gibson berakhir. Dia terjebak di dalam kapal yang membuat dirinya tak terselamatkan. Scene memperlihatkan laki-laki yang sedang berlari ke dermaga. Laki-laki itu adalah George. Dia pergi menemui Mr. Dawson dan anaknya Peter. Mr. Dawson diberi waktu 1 jam untuk mengosongkan dan memuat rompi penyelamat karena kapalnya akan diambil alih oleh angkatan laut. Lalu dia pergi ke Dunkirk untuk membantu mengevakuasi tentara yang terjebak di sana. Dia meminta George untuk melepaskan tali tambat dan George tanpa berpikir panjang tiba-tiba naik ke kapal. Ia naik tanpa mengetahui tujuan Mr. Dawson kemana. Mengira Mr. Dawson akan pergi ke Perancis, tapi dia salah tujuan, sebenarnya menuju ke medan perang. Kemudian Peter berkata ia akan berguna setibanya di lautan lepas. Mereka bertemu pesawat tempur milik Inggris dan menemukan tentara berada di atas kapal yang sudah terbalik. Peter pun menyelamatkan menggunakan tali dan melemparkannya ke arah pria itu. Pria itu pun selamat dan dia terlihat sangat ketakutan. Begitu memberikan traumanya sebuah perang kepada seseorang. Saat berada di atas kapal, setelah perjalanan yang cukup panjang, terlihat ada kepulan asap yang tepat mengarah ke pantai Dunkirk.
Saat mengetahui tujuan Mr. Dawson ke Dunkirk, pria itu pun menolak dan meminta untuk mengubah arah. Tetapi Mr. Dawson tetap akan pergi ke Dunkirk hingga akhirnya terjadi perkelahian kecil yang membuat kepala George terluka parah akibat terjatuh dari geladak kapal dan nyawanya pun tak terselamatkan. Kejadian itu untunglah pria itu tersadar dan tetap mengikuti Mr. Dawson untuk pergi ke Dunkirk. Scene dibuka memperlihatkan 3 pesawat Spitfire milik Inggris, yaitu Fortis 1 yang dipiloti oleh Farrell, Fortis 2 yang dipiloti oleh Dan, dan Fortis 3 yang dipiloti oleh Komandan. Mereka bertemu pesawat musuh yang pertama, kemudian berperang dan berhasil menjatuhkan satu pesawat musuh itu. Sekaligus Fortis 3, sang kapten juga ikut jatuh tertembak. Setelah mereka mengetahui sang kapten terjatuh, Farrell dan Collins memutuskan untuk terbang lebih tinggi agar tidak bertemu pasukan musuh walaupun membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Saat akan menuju ke Dunkirk, Farrell dan Collins menemukan jet tempur musuh kedua yang mana terlihat pesawat musuh mencoba untuk mengebom kapal milik Inggris. Collins pun berhasil menembak jatuh pesawat musuh, tetapi Collins juga tertembak sehingga terpaksa mendarat di tengah lautan. Di bagian ini semua plot bergabung, yang mana Peter dan Mr. Dawson juga berhasil menyelamatkan Collins dan membawanya menuju ke Dunkirk, sementara Tommy dan Alex berhasil keluar dari kapal yang tadi berusaha menuju kapal yang lebih besar, tapi sayangnya kapal kini mereka naiki juga dibom oleh pesawat musuh, dan kemudian kapal itu tenggelam. Pada saat bersamaan, kapal Mr. Dawson pun tiba dan berhasil menyelamatkan Tommy dan Alex serta tentara yang lain. Karena kapalnya sudah penuh, Mr. Dawson akhirnya mengubah arah kapal untuk pulang ke daratan Inggris. Tak terkecuali kapal kecil yang juga tiba bersama pemiliknya dan berhasil mengevakuasi ratusan ribu tentara Inggris. Pasukan udara musuh datang lagi dan ingin menyerang mereka, hingga akhirnya Farrell menembak jatuh pesawat itu yang membuat evakuasi berjalan lancar. Farrell yang kehabisan bahan bakar mendaratkan pesawatnya ke wilayah musuh yang membuat dirinya tertangkap. Tommy, Alex, dan Mr. Dawson serta tentara lain akhirnya tiba di Inggris. Mereka menaiki kereta untuk pulang. Di kereta, Tommy dan Alex membaca surat kabar yang ternyata kesuksesan operasi Dinamo menjadi inspirasi negara Inggris bahkan dunia. George pun yang tadi meninggal masuk ke dalam surat kabar dan ingin diangkat sebagai pahlawan. Dan kemudian film pun selesai. Secara menyeluruh, film ini sangat menakjubkan. Bagaimana menyajikan plot yang 3 berbeda tetapi di akhir bisa disatukan menjadi satu plot yang di akhirnya, dimana film yang less CGI ini atau sedikit sekali CGI-nya membuat kita bisa lebih memahami dan meresapi apa yang terjadi dalam filmnya. Bagaimana film perang ini mampu menggambarkan kengerian perang dan traumatis yang dihadapi oleh para tentara-tentaranya setelah perang, dan bagaimana kedamaian itu memang seharusnya tetap dijaga dan perang itu memang seharusnya harus ditinggalkan. Dan mungkin cukup sekian review film dari saya, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.